Halo sahabat Indonesia, kalian pernah nggak sih ingin membantu orang yang lebih dewasa dari kalian untuk meningkatkan keterampilannya, tetapi kalian masih ragu karena bingung apakah tindakan pemberian bantuan yang kalian lakukan itu sudah tepat atau tidak? Mengingat karena adanya perbedaan usia, terutama ketika usia orang tersebut jauh di atas dari kita, maka panduan dalam memberikan bantuannya pun bisa saja berbeda kan? Nah, kalau gitu, yuk kita sama-sama simak video ini untuk mengetahui bagaimana sih panduan dalam memberikan training andragogi atau training untuk orang dewasa. Yuk kita sama-sama simak videonya ya. Sebagai salah satu profesi pertolongan, pekerjaan sosial menawarkan berbagai layanan untuk kliennya yang tujuan utamanya adalah untuk membantu klien tersebut agar klien itu mampu memberdayakan dirinya sendiri. Melalui salah satu perannya sebagai educators, pekerja sosial dapat melakukan berbagai metode praktik untuk membantu agar kliennya dapat berdaya. Nah, ini dia 6 ragam empowering instrumen yang digunakan sebagai sarana bagi pekerja sosial untuk membantu memberdayakan kliennya. Nah, yang pertama itu ada training. Training atau pelatihan merupakan metode yang memiliki karakteristik untuk mengubah peserta pelatihan dari yang awalnya tidak tahu untuk menjadi tahu. Nah, apa sih yang diubah itu? Yang diubah itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua ada mentoring. Berbeda dengan training, inti dari kegiatan mentoring ini adalah lebih banyak menceritakan pengalaman kepada para peserta. Yang ketiga ada terapi. Nah, berbeda dengan mentoring atau training, terapi ini biasanya dilakukan ketika klien belum bisa melakukan training atau mentoring karena adanya kebutuhan bagi klien itu untuk menyelesaikan terlebih dahulu suatu gangguan yang dimilikinya. Yang keempat itu ada consulting. Nah, kalau consulting ini berkaitan dengan cara problem solving, yakni membantu klien untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian suatu masalah. Nah, selanjutnya itu ada group work dan coaching. Kalau group work itu metode yang dilakukan secara berkelompok. Pada video ini yang akan digali lebih dalam adalah terkait training atau pelatihan. Nah, sebutan untuk orang yang melakukan training adalah trainer. Untuk menjadi seorang trainer yang baik, dibutuhkan 4 peran yang harus dipenuhi oleh seorang trainer. Apa aja sih 4 peran itu? Peran yang pertama dan utama adalah narasumber. Dalam hal ini menjadi wajib bagi seorang trainer untuk memahami ilmu atau pengetahuan terkait materi trainingnya karena trainerlah yang akan menjadi penghubung bagi peserta untuk mengubah dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Peran yang kedua ada dinamisator. Sebagai dinamisator, trainer berperan untuk menjaga agar suasana bisa tetap hidup dan menarik, sehingga peserta yang mengikuti pelatihan bisa terlibat dan aktif dalam kegiatan pelatihan. Peran yang ketiga ada motivator. Sebagai seorang motivator, trainer memiliki peran untuk membangun semangat belajar yang tinggi agar setelah melakukan pelatihan, peserta dapat kompeten dalam bidangnya. Nah, kalau peran yang keempat ini ada fasilitator. Kalau fasilitator, trainer ini memiliki peran untuk memastikan rangkaian acara dari awal hingga akhir itu dapat berjalan dengan baik, sehingga peserta pun bisa mendapatkan learning experience yang baik juga. Kalian tahu nggak sih kalau ada dua macam jenis training, yaitu ada pedagogi dan andragogi. Kalau pedagogi ini ditujukan untuk anak-anak, andragogi ini ditujukan untuk orang dewasa. Nah, adanya pembedaan kelompok umur ini bukan tanpa alasan loh, karena karakteristik antara anak-anak dan orang dewasa itu berbeda, sehingga perlakuan ketika dilakukan training pun harus berbeda. Nah, tapi yang akan jadi fokus dalam pembahasan kali ini adalah terkait training andragogi atau training untuk orang dewasa. Sebelumnya, yuk kita sama-sama pelajari terkait karakteristik yang ada pada orang dewasa.
Karakteristik pertama yang ada pada orang dewasa adalah self-direction. Apa sih self-direction itu? Self-direction adalah kecenderungan bagi orang dewasa untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga pada kegiatan training perlu dibuat kontrak belajar melalui kesepakatan atau mufakat bersama antara peserta trainer. Karakteristik yang kedua adalah time orientation. Nah, orang dewasa yang melakukan kegiatan training ini tujuannya itu adalah untuk masa kini, berbeda dengan anak-anak yang melakukan training itu tujuannya untuk masa depan. Karakteristik yang ketiga adalah experience. Melakukan kegiatan training dengan orang dewasa itu sama saja dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki berbagai pengalaman, baik itu pengalaman belajar, pengalaman bekerja, atau pengalaman hidup lainnya. Dan karakteristik yang keempat adalah lebih sulit berkonsentrasi. Nah, seringkali orang dewasa ini memiliki tanggung jawab lebih dalam hidupnya untuk melakukan sesuatu, sehingga banyak sekali yang harus mereka pikirkan. Dan hal itu membuat mereka cenderung lebih sulit untuk berkonsentrasi. Nah, disinilah peran dari trainer untuk membangun strategi dan empati bagi para pesertanya. Training yang baik itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya perencanaan, karena untuk membangun learning experience yang baik juga diperlukan adanya strategi yang menggabungkan antara metode, materi, dan media. Nah, untuk bahasan terkait hal itu akan dibahas selanjutnya ya. Yang pertama adalah materi. Materi suatu pelatihan bukan sekedar ceramah panjang saja, namun materi harus mencakup 3 unsur utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setiap unsur ini memiliki peran yang sama pentingnya dan sebaiknya disusun dengan proporsi yang tepat agar peserta dapat memahami dan mengaplikasikan materi dengan baik. Nah, selanjutnya, pelatihan itu tidak boleh hanya berbentuk ceramah satu arah saja. Kita perlu merancang materi yang memungkinkan peserta mendapatkan learning experience yang bermakna. Dengan pembelajaran pengalaman ini, orang dewasa yang memiliki beragam karakteristik dan latar belakang dapat meraih manfaat dan maksimal dalam pelatihan. Tujuan pelatihan ini untuk memastikan adanya perubahan positif pada peserta, baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan mereka. Nah, sehingga kita tidak hanya memberikan informasi saja, namun juga sekaligus memfasilitasi perubahan dan pertumbuhan bagi peserta. Dengan begitu, tentu saja pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan berdampak dalam jangka panjang. Yang kedua adalah metode. Nah, salah satu metode yang dapat diterapkan ialah 3-in-1 activity, yaitu satu kegiatan mencakup 3 unsur tadi yang sebelumnya saya sampaikan. Dalam metode ini, peserta dibagi menjadi kelompok kecil dan nantinya setiap anggota diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan cara ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi sehingga suasana menjadi lebih efektif dan dapat mendukung mereka dalam memahami materi dengan cepat dan efektif juga. Nah, yang ketiga adalah media, di mana pelatihan juga sangat penting untuk menarik perhatian peserta. Tujuan penggunaan media untuk membangun kesadaran belajar peserta agar mereka lebih fokus serta dapat membantu mereka dalam memahami materi secara mendalam. Nah, ragam media, salah satu media yang efektif ialah games. Games itu biasanya digunakan sebagai icebreaker. Nah, selain itu, games juga dapat menjadi media untuk membangun konsentrasi peserta. Setelah games, nantinya bisa ada brainstorming. Nah, contohnya itu jika kita ingin membangun kerjasama tim, brainstorming bisa diarahkan untuk menemukan kata kunci seperti kebersamaan atau kerjasama antar anggota kelompok nantinya. Nah, langkah-langkah menampilkan media itu yang pertama bisa dengan greetings atau sambutan hangat, lanjutnya diiringi dengan games, dan setelah games ada brainstorming, dan nanti diakhiri dengan inspirational questions atau pertanyaan-pertanyaan yang membangun kesadaran mereka terhadap materi yang nantinya akan disampaikan. Dengan kombinasi 3M, yaitu materi, metode, dan media yang tepat, pelatihan akan menjadi lebih interaktif, efektif, dan tentu saja menyenangkan bagi orang dewasa sebagai peserta. Ini mari kita mulai dengan singkatan REM to FEM. Pertama ada R. R itu adalah resensi, yang berarti kita perlu membuat kesimpulan di akhir sesi pelatihan agar peserta lebih mudah mengingat materi. Kemudian ada appropriateness, yaitu menyesuaikan materi training dengan kebutuhan peserta. Yang ketiga ada M atau motivation. Motivasi penting untuk membangun semangat belajar yang tinggi. Kita bisa menciptakan suasana positif atau positive vibes dalam pelatihan agar lebih bersemangat.
Kemudian ada primacy. Nah, ini berarti pelatihan sebaiknya tidak hanya berupa ceramah panjang, tetapi juga dapat dibuat lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada two-way communication. Di sini, komunikasi dua arah sangat ditekankan agar peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tapi juga aktif bertanya dan berdiskusi. Kemudian ada feedback, di mana memberikan umpan balik yang dapat membantu memastikan pemahaman peserta. Kemudian ada active learning. Di sini, peserta diberi kesempatan untuk menemukan jawabannya sendiri, misalnya melalui video, studi kasus, atau permainan. Kemudian ada multi-sense learning. Ini berarti melibatkan berbagai gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik, sehingga peserta dapat belajar dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Dan yang terakhir ada atau exercise, yaitu latihan atau praktik langsung yang membantu peserta memahami materi lebih mendalam. Selanjutnya, terdapat beragam cara atau teknik dalam menghantarkan materi kepada peserta. Pertama, ceramah atau penyampaian informasi secara langsung oleh trainer. Yang kedua, tanya jawab berupa interaksi antara trainer dan peserta untuk menjawab pertanyaan dan klarifikasi. Yang ketiga, ada brainstorming atau curah pendapat, mengumpulkan ide-ide dari peserta untuk memicu kreativitas. Lalu ada diskusi kelompok, diskusi antara peserta dan kelompok kecil untuk membahas suatu topik tertentu. Yang kelima, World Cafe. Metode dan diskusi ini terstruktur dengan rotasi peserta antar meja untuk memperluas perspektif. Yang keenam, ada fishbowl. Metode diskusi ini, sekelompok peserta berdiskusi di dalam lingkaran sementara peserta lainnya mengamati. Yang ketujuh, role play atau simulasi situasi nyata di mana peserta berperan dalam skenario tertentu. Yang selanjutnya ada penugasan atau latihan atau exercise. Di sini tugas praktis untuk mengasah keterampilan. Selanjutnya ada sosiodrama, menciptakan skenario yang mencerminkan realitas sosial untuk analisis dan refleksi. Ada juga pemagangan, praktik langsung di lapangan untuk pengalaman kerja. Outbound, kegiatan luar ruangan yang mengedepankan kerjasama dan juga pengembangan diri. Selanjutnya ada juga demonstrasi untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung. Ada case study atau studi kasus, analisis mendalam terhadap kasus nyata untuk menarik pelajaran. Nah, minimal ada 3 metode yang digunakan, yaitu 3 metode teratas, ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat, agar fit dengan karakteristik dan peran trainer di pelatihan andragogi. Lalu, bagaimana cara memilih metode? Nah, dalam memilih metode yang tepat untuk pelatihan andragogi, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada waktu. Pertimbangan apa yang ingin dicapai melalui pelatihan. Memahami tujuan ini akan membantu dalam memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apakah tujuannya lebih dominan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau mengembangkan keterampilan? Yang kedua, yaitu waktu. Waktu yang tersedia untuk pelatihan sangat berpengaruh pada pilihan metode. Pastikan metode yang dipilih sesuai dengan durasi pelatihan. Lalu yang selanjutnya ada kompetensi trainer. Memilih metode yang sesuai dengan kemampuan trainer akan memastikan proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif. Yang keempat, yaitu karakteristik peserta. Memahami latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman peserta juga krusial. Apakah peserta memiliki pengalaman yang cukup dalam topik yang sedang dibahas, atau apakah mereka lebih suka belajar secara mandiri atau melalui interaksi? Menyesuaikan metode dengan karakteristik peserta akan meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima ada budaya. Budaya organisasi atau suatu kelompok dapat mempengaruhi dinamika pembelajaran. Pertimbangkan apakah budaya tersebut terbuka untuk diskusi, berbagi pendapat, dan berkolaborasi. Jika budaya peserta mendukung partisipasi aktif, metode yang interaktif seperti brainstorming atau diskusi kelompok bisa lebih efektif. Yang selanjutnya ada fasilitas. Sarana dan prasarana yang tersedia juga harus diperhatikan. Pastikan fasilitas mendukung metode yang dipilih untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Kesimpulannya,
dapat disimpulkan bahwa pelatihan andragogi ini memerlukan pendekatan yang khusus dan juga terencana. Kita dapat mendesain pengalaman belajar yang dengan mengkombinasikan beragam materi, metode, dan media untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif bagi peserta sesuai dengan karakteristik orang dewasa. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.